au fauqahu atau bahkan melebihi di atasnya nikmat Allah pada orang lain, au dunaha atau di bawahnya. Wa yusamma dan dinamakan apa as-sani ghibtatan kepada ghibtah. Wa hadza adapun ini nau'ani ada dua macam, mahmudun satu iri hati yang terpuji, wa ghairu mahmudin dan juga iri hati yang tak terpuji. Jadi hasad yang kedua ini masih dipilah lagi, ada yang mahmud, ada yang ghairu mahmud. Fal mahmudu maka adapun hasad yang mahmud min dzalika dari itu as-sani ayyara ialah memandang seseorang nikmatullahi diniyatah kepada nikmat Allah yang bersifat diniyah ala abdihi terhadap hambanya. Fayatamanna lalu ia bercita-cita ayyakuna ada lahu bagi seseorang misluha apa semisalnya nikmat Allah ad-diniyah. Fahada min babi tamanil khair maka adapun ini termasuk dari bagian bercita-cita akan kebaikan. Fa in qarana dzalika sa'yun maka apabila menyertai kepada hal tersebut sa'yun apa usaha wa amalun dan tindakan litahsili dzalika untuk menghasilkan hal tersebut nikmat diniyah yang ada pada orang lain benar-benar ia usahakan fahuwa nurun ala nurin maka itu adalah cahaya di atas cahaya. Wa kadza demikian pula nikmatullahi dunyawiyati adapun nikmat Allah yang bersifat duniawi ala abdihi yang ada pada hambanya Allah faja'alaha al-abdu wasilatan lil ibad lalu Allah faja'alaha lalu menjadikan kepada nikmat duniawi al-abdu siapa seorang hamba menjadikannya wasilatan lil ibadati untuk sarana ibadah. Fayatamanna lalu mencita-cita seseorang ayyakuna ada misluhu apa semisalnya al-madhkur min ni'matillah ad-dunyawiyah ila akhirih. Wa ammal ghibtatu ghairul mahmudati adapun ghibtah yang tidak terpuji iri hati yang tidak terpuji fahiya tamanni husuli matalibid dunya yaitu cita-cita mendapatkan keinginan-keinginan dunia li ajlil ladzat dalam rangka untuk bersenang-senang wa tanawuli syahwat dan meraih syahwat meraih keinginan-keinginan. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman hikayatan an qaumi Qarun sebagai bentuk cerita tentang kaumnya Qarun. Kaumnya Qarun ketika melihat Qarun bergelimang kekayaan mereka mengatakan ya laita lana mislama utiya Qarunu aduh andaikan kami mendapatkan sesuatu utia yang diberikan Qarun siapa Qarun seandainya kami mendapatkan karunia kekayaan sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Ini namanya ghibtah pengen kaya seperti Qarun tapi ini adalah ghibtah yang tidak terpuji karena tujuannya hanya sekedar untuk bersenang-senang dan memperturutkan syahwat. Tapi kalau ada orang kaya, ahli sedekah, lalu di hati kita ingin seperti dia, nanti kalau saya kaya seperti dia akan dijadikan sarana untuk menolong orang lain misalnya. Ini adalah ghibtah yang terpuji. Tetapi yang seperti kaumnya Qarun ini tidak terpuji. Innahu ladu haddin azim sesungguhnya Qarun ladu haddin azim memiliki bagian yang sangat besar. Fabihadat tafsil maka dengan perincian ini yattadihu menjadi jelas al-hasadul madmum apa iri hati yang tercela fi kulli halin dalam setiap kondisi wal hasadul ladzi huwal ghibtatu dan iri hati yang dinamakan ghibtah alladzi yuhmadu yang terpuji alladzi yuhmadu yang dipuji fi halin dalam satu kondisi wa yudammu dan juga dicela fi halin dalam kondisi yang lain. Wallahu a'lam. Intaha kalamu Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu. Jadi prinsip
Jam'iyatul Ulama yang ke-30 ini bagaimana kita punya semangat ya, cita-cita juga melihat orang lain diberikan anugerah Al-Quran lalu menekuni Qurannya, ada yang dikasih kekayaan lalu diinfakkan. Ini bagaimana menjadi motivasi bagi kita untuk meniru mereka yang positif tentunya, tetapi tidak mencita-cita nikmat itu hilang dari orang lain, karena itu hasad yang tercela. Al-hadisu al-hadi wassalasin, hadis yang ke-31. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Rasulullah bersabda, adapun orang yang dermawan, pemurah itu dekat dari Allah, dekat dari surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Jadi kalau ingin bertanya di mana alamatnya orang yang dermawan, alamatnya, jalannya dekat dari Allah, dekat dari surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Wal bakhilu, adapun alamatnya orang yang kikir, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, qaribun minan nar, dekat dari neraka. Wal jahilu, adapun orang yang bodoh, yang tak punya pendidikan, tak punya ilmu pengetahuan yang tinggi. As-sakhiyu, tetapi pemurah, adapun orang jahil yang pemurah dermawan, ahabbu ilallah azza wa jalla, lebih dicintai oleh Allah, min abidin, dibandingkan orang yang ahli ibadah, bakhilin yang bakhil. Rawahu at-Tirmidzi. Syarhul hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu, adapun as-sakhi, wa huwa alladhi ikhtara ridal maula fi badlihi 'alal ghina. As-sakhi itu adalah orang yang memilih ridhonya Allah, fi badlihi, di dalam mengorbankan, fi badlihi, dalam pengorbanannya, alladhi 'alal ghina, atas kekayaannya. As-sakhi itu orang yang mengorbankan kekayaannya demi untuk memilih ridho Allah. As-sakhi seperti ini qaribun minallah, dekat dari Allah, ai rahmatihi, maksudnya dekat dari rahmatnya Allah. Kadzakila, demikian dikatakan dalam tafsirnya. Jadi dekat dari Allah maksudnya dekat dari rahmatnya Allah. Au qaribun minhu fit takhalluq, atau bisa juga tafsirannya dekat dari Allah di dalam takhalluq, di dalam berperilaku, bisifatil karam, dengan sifat kedermawanan. Yang dimaksud dekat dari Allah bukan dekat dari rahmatnya, tapi dekat dengan sifatnya Allah, di mana Allah punya sifat karam, pemurah. Qaribun minal jannah, dekat dari surga, ayyasriful malah, menggunakan, mendistribusikan harta, fima yajibu alaihi, di dalam sesuatu yang wajib kepadanya, fil hali, di dunia, wa yujibu lahu husnal ma'al, dan wa yujibu lahu, dan berkonsekuensi, wa yujibu, dan berkonsekuensi apa, sorful mal, fima yajibu alaih, lahu, bagi sakhi, husnal ma'al, kepada bagusnya akibat, memiliki ending yang baik. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia, maksudnya bil ihsan ilal fuqara, dengan berbuat baik kepada orang-orang fakir. Wa fil haqiqati, dan pada hakikatnya, humun nasu, mereka al fuqara adalah annas, manusia. Qasi, atau dengan dermawan kepada orang-orang khusus, wal ami, dan orang awam.
Auli an-nasakhiyya yuhibbuhu jami'un nas. Dikatakan dekat dari manusia karena sesungguhnya orang yang pemurah itu yuhibbuhu mencintai kepada sahi jami'un nasi siapa seluruh manusia. Walau lam yahsul andai kata tidak tercapai li ba'dihim bagi sebagian mereka naf'un apa manfaat min sakhawatihi dari kemurahannya kama habbatil adili sebagaimana kecintaan orang yang adil. Ba'idun anin nari jauh dari neraka li'anna sakhiyya karena sungguhnya orang dermawan lam yartadi tidak akan ridha tidak akan senang bi akhdhi malil haram dengan mengambil harta haram wasarfihi dan tidak senang menggunakan harta fi ghairil maqasidil idham di selain tujuan-tujuan agung tujuan-tujuan harta itu sendiri. Pasti orang yang pemurah itu menggunakan hartanya sesuai dengan tujuan. Wa illa jika tidak sayakunu akan jadi siapa sahi musrifan ialah orang yang israf. Walida oleh karena itu kila dikatakan la khairah tidak ada kebaikan fi sarafin di dalam keisrafan di dalam berlebih-lebihan wala sarafa fi khairin dan tidak ada berlebih-lebihan dalam kebaikan. La khaira fi sarafin tidak ada kebaikan dalam berlebih-lebihan dan tidak ada berlebih-lebihan di dalam kebaikan. Wal bakhilu wa huwa alladhi la yu'addil wajib alaih adapun orang yang bakhil siapakah orang bakhil wa huwa alladhi la yu'addi al wajib alaih yaitu orang yang tak mau menunaikan kepada kewajiban alaihi yang ada pada bakhil tidak mengeluarkan zakat misalnya padahal zakat itu wajib maka dia bakhil. Bakhil itu ba'idun minan nas jauh dari Allah ba'idun minal jannah jauh dari surga ba'idun minan nas jauh dari manusia qaribun minan nar dekat dari neraka. Wa tabinul asya'u bi'adadiha dan menjadi jelas al asya'u apa beberapa perkara bi'adadiha dengan lawan-lawannya ya, lawannya sifat bakhil adalah merupakan sifat as-sakhi. Wala jahilun sakhiyun dan sungguh seorang yang bodoh tapi dermawan arada bihi diddal abid menghendaki siapa nabi bihi dengan sakhi menghendaki siapa nabi bihi dengan jahil diddal abidi kepada lawan daripada abid. Jadi yang dimaksud jahil di sini bukanlah orang bodoh maksudnya orang yang tidak ibadah karena yang dimaksud dengan jahil adalah diddal abid kebalikannya abid. Wa huwa adapun abid man ialah orang yuaddi yang menunaikan siapa man al faraidah kepada kewajiban-kewajiban dunan nawafil tidak yang sunnah-sunnah. Li'anna tarkat dunya ra'su kulli ibadatin karena sungguhnya meninggalkan dunia adalah pangkal setiap ibadah. Ra'su kulli ibadatin itu ada harokatnya ra'su pangkal setiap ibadah itu meninggalkan dunia. Wa innama abbarah hanya saja mengungkapkan siapa nabi anhu dari diddul abid bil jahili dengan jahil li'annahu karena sungguhnya nabi arada bermaksud siapa nabi bihi dengan diddul abid li'annahu arada bihi li'annahu karena sungguhnya nabi arada bermaksud siapa nabi bihi dengan jahil annahu sesungguhnya jahil ma'a kaunihi jahilan dengan adanya jahil itu jahil ghairu alimin ialah tidak memahami bima lam yajib terhadap sesuatu yang tidak wajib alaihi kepada jahil wujub ainin akan
kewajiban ain. Kenapa kemudian jahil ini maksudnya orang yang tidak abid? Karena orang yang tidak abid itu biasanya memang tidak alim. Biasanya kalau orang alim itu ahli ibadah biasanya. Karena ilmunya itu akan mendorong seseorang untuk beribadah. Tapi orang yang jahil itu tidak alim, tidak paham dengan apa yang menjadi kewajibannya. Lebih-lebih wujub ainin, kewajiban-kewajiban yang bersifat fardu ain. Sungguh orang jahil yang pemurah ahabbu ilallahi, lebih dicintai kepada Allah min abidin, dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ai kasirin nawafili, artinya yang banyak salat sunnahnya. Sawaun, sama saja, yakunu ada siapa abid, aliman ialah alim, amla atau tidak. Ahabbu min ilallahi min abidin bakhilin, li'anna hubbad dunya, karena sungguhnya cinta dunia, ra'su kulli khati'atin, adalah pangkal segala kesalahan. Wa aidan, dan juga al-bakhilu syar'iyu, adapun bakhil syar'i, huwa man, adalah orang taroka yang meninggalkan siapa man al-wajib syar'iyah, kepada kewajiban syar'i, al-maliyah yang bersifat finansial. Tak mau zakat itu bakhil secara syar'i. Wasakhiyu, adapun sahih, didduhu adalah kebalikannya bakhil. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna man qama, sesungguhnya orang yang melaksanakan bil faraidi, dengan fardu-fardu, wa tarokan nawafilah, dan meninggalkan yang sunnah-sunnah, afdalu, ialah lebih utama, mimman, dibandingkan orang qama yang melaksanakan siapa man bin nawafili, dengan yang sunnah-sunnah, wa tarokal faraidah, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ahli ibadah sunnah, tahajud dan seterusnya, tetapi tidak mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan zakat itu bakhil, karena enggan mengeluarkan sesuatu yang wajib. Maka Allah lebih senang orang yang bodoh tapi dermawan, dibandingkan alim tapi pelit. Yang dimaksud pelit tadi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, diantaranya adalah zakat. Wa aksarun nas, dan adapun sebagian besar manusia, mubtalun, bukan mubtalauna, mubtalun bihadal bala, mereka ini diuji dengan ujian ini. Ahli ibadah tetapi enggan menunaikan kewajiban. Ini kebanyakan manusia kena ujian seperti ini, katanya. Walida, oleh karena ini, kalau ba'dul arifin mengatakan, sebagian al-arif billah, orang-orang yang kenal kepada Allah, innama hurimul wusulah, hanya saja dicegah, dihalangi siapa mereka, al-wusulah, kepada sampai, hanya saja dihalangi mereka sampai kepada Allah, bitadyi'il usul, disebabkan menyia-nyiakan usul, ajaran-ajaran pokok. Mereka itu dihalangi sampai kepada Allah karena menyia-nyiakan ajaran-ajaran pokok. Wa hadzal ladzi qarrarna, adapun sesuatu yang telah kami tetapkan ini, aula, ialah lebih utama, min qaulit tibbi, dari perkataan Imam At-Tayyibi, min qaulit Tayyibi, dibandingkan perkataan Imam At-Tayyibi. Yubhamu, yang dipahami, minhu, dari qaulit Tayyibi, anna jahilan ghairu abidin, sesungguhnya orang bodoh yang tidak abid, ahabbu, ialah lebih dicintai, min alimin abidin, dibandingkan orang alim yang abid. Riayatan lil mutabaqah, karena dalam rangka menjaga kesinambungan, kesesuaian. Riayatan lil mutabaqah, karena menjaga kesesuaian. Fayalaha min hasanatin, maka alangkah indahnya, ghattat khoslataini, ghattat yang mengandung
apa hasanah khoslata ini kepada kedua perkara demi mata ini yang tercela keduanya. Waya laha min sayyiatin, dan alangkah indahnya keburukan ghattat yang mengandung apa sayyi'ah khoslataini hasanataini, akan dua perkara yang sama-sama baik, karimata ini yang sama-sama mulia. Asallahu ayyaj'alana minal ashya'il muhafidhin, mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal ashya'il minal ashya'il muhafidhin, termasuk orang-orang pemurah al-muhafidina yang menjaga alal wajibatil maliyati, terhadap kewajiban-kewajiban harta, al-muhtammina bid-du'afa, yang peduli terhadap orang-orang lemah, wa bi jam'iyati Nahdlatul Ulama, dan peduli terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama allati taqumu, yang tegak, allati taqumu yang tegak atau berjalan bi anwa'i baramijiha, dengan segala macam programnya, diniyatan kanat am ijtima'iyatan, baik keagamaan maupun sosial. Wa tilkal baramiju kulluha, adapun semua program-program itu tahtaju membutuhkan apa baramij, musahamatal jami' kepada musahamatal jami' kepada peran semua pihak, la siyama lebih-lebih sakhawatal aghniya, pemurahnya orang-orang kaya, wa khidmatal aqwiya, dan khidmahnya orang-orang kuat, wa da'watad du'afa, dan doanya orang-orang lemah. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat, qiwamud dunya bi arba'ati asya, pilar-pilar dunia itu bi arba'ati asya ialah 4 macam. Pertama, ilmil ulama, ilmunya para ulama. Yang kedua, wa'adlil umara, keadilan para pemimpin, wasakhail aghniya, dan pemurahnya orang-orang kaya, wa du'ail fuqara, dan doanya orang-orang fakir. Jadi Qasim Asy'ari dalam hadis arba'in yang ke-31 ini mengajak bagaimana warga Jam'iyah ini punya prinsip pemurah. Karena pemurah itu alamatnya dekat dengan Allah, dekat dari sorga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Program-program NU itu akan tegak berjalan kalau ada sokongan orang-orang yang punya harta. Karena pilar-pilar dunia itu ada 4 macam. Pertama, ilmunya para ulama, keadilan pemimpin, dermawannya orang-orang kaya, dan doanya orang-orang fakir. Falaula ilmul ulama, andai kata tidak karena ilmunya ulama, lahalakal jahilun, sungguh binasa al jahiluna, siapa orang-orang bodoh. Walaula adlul umara, andai kata tidak ada adilnya para pemimpin, la akalan nasu, sungguh memakan siapa manusia, memangsa siapa manusia, ba'duhum sebagian mereka, ba'dan akan sebagian. Walaula sakhaul awliya, andai kata tidak ada kedermawanan orang-orang kaya, lahalakal fuqara, niscaya akan binasa orang-orang fakir. Walaula du'aul fuqara, andai kata tidak ada doanya orang-orang fakir, lahalakal awliya, niscaya akan binasa orang-orang kaya. Jadi 4 pilar ini sangat penting dan satu dengan yang lain saling mendukung. Al-haditsus tsani wassalasin, hadis yang ke-32, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an kabairihim, senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu pengetahuan itu an akabirihim, dari senior-senior mereka.
Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu pengetahuan itu belajar dari senior mereka. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Syarhul hadis wa hunaka riwayatun ukhra, ada ialah di sana adapun riwayat-riwayat yang lain mutaqaribatun yang mirip. Minha di antaranya riwayat an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mengambil ilmu itu dari senior-senior mereka, sesepuh-sesepuh mereka. Fa idza akhaduhu, maka apabila mereka mengambilhu akan ilmu, an asagirihim dari junior-junior mereka, wa syirarihim dan orang-orang yang jahat dari mereka, halaku maka mereka akan binasa. Riwayat yang kedua an Abdullah qala la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu pengetahuan an akabirihim dari senior-senior mereka, wa an umanaihim dan dari orang-orang yang terpercaya di antara mereka, wa ulamaihim dan ulama-ulama mereka. Fa idza akhaduhu min asagirihim, maka apabila mereka mengambil ilmu dari junior mereka, dari dat ngudatan, wa syirarihim dan orang-orang yang jahat yang buruk dari mereka, halaku maka mereka akan binasa. Qala Ibnu Qutaibah ad-Dainuri, berkata siapa Ibnu Qutaibah ad-Dainuri, an ma'nal hadal hadis, dari pemaknaan hadis ini, pengertian hadis ini, beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin, senantiasa manusia berada dalam kebaikan, fid daraini di dunia dan akhirat, maka na ulama'uhum al-masyayikhah, selama ada ulama-ulama mereka itu al-masyayikhah, ialah kelompok-kelompok sepuh. Makanya di NU itu ulama-ulama sepuh itu dimuliakan, dihormati. Ternyata ini ada hadisnya, terutama dalam Arba'in hadis Hashim Asy'ari yang ke-32. Ini ada seorang alim tapi masih muda, satunya juga alim tapi sudah sepuh. Maka di dalam NU prinsipnya ambil ilmu dari orang alim yang sepuh, baru yang kedua nanti ambil dari orang alim yang muda. Nah, ini namanya etika. Tapi kalau ada orang sepuh tapi tak alim, ada orang yang muda alim, maka yang muda itu yang didahulukan. Tapi kalau sama-sama alim, yang satunya junior, satunya senior, maka ambil yang senior. Karena senioritas itu tidak ada kitabnya. Pengurus semakin lama mengabdi itu semakin memiliki pengalaman, dan pengalaman itu adalah guru yang terbaik karena tidak ada kitabnya. Begitu juga para ulama sepuh yang sudah sepuh itu, mereka punya pengalaman hidup yang tidak dimiliki oleh para yang muda-muda. Maksud dari hadis itu, kata Imam Qutaibah, senantiasa manusia berada dalam kebaikan baik di dunia maupun akhirat selama ulama mereka itu adalah para sesepuh. Walam yakun ulama'uhum al-ahdasah, dan tidak ada ulama mereka itu al-ahdasah adalah yang muda-muda. Kenapa? Li'anna syaikha, karena biasanya orang sepuh itu qad zalat anhu mai'atus syabab, telah hilang darinya mai'atus syabab, apa kecenderungan muda. Jadi sifat-sifat kemudaan itu sudah hilang. Wa ajalatuhu, dan hilang sifat ketergesa-gesaannya.
wasafahuhu dan hilang juga kebodohannya karena sudah ditempa oleh pengalaman, wastashabat tajribatah dan menyertai kepadanya, wastashaba dan menyertai at-tajribata akan wastashaba dan bersama siapa syekh at-tajribata kepada pengalaman, dia bersama dengan pengalaman, wal hifbrata ya sama ya, at-tajribata wal hifbrata bersama dengan pengalaman. Oleh karena itu fala tadkhulu alaihi fi ilmiha syubhatu, maka tidak menyusup, tidak masuk kepada syekh fi ilmihi dalam ilmunya asyubhatu apa syubhah, wala yaghlibu alaihil hawa dan tidak mengalahkan kepadanya al hawa apa hawa nafsu, wala yamilu bihi at-tama'u dan tidak cenderung kepadanya apa ketamakan, wala yastazilluhu asyaitanu dan tidak menggelincirkan, wala yazilluhu dan tidak menggelincirkan kepada syekh as-syaitanu apa syaitan, istizlal al-hadas sebagaimana digelincirkannya masa muda, wa ma'as-sinnih dan dengan usialah al-waqaru adapun wibawa, bersama usia itulah al-waqaru adapun wibawa, wal jalalatu dan keagungan, wal haibatu dan harisma. Orang semakin tua biasanya semakin berharisma, rambut semakin memutih, jadi orang lain tuh melihat semakin sungkan. Alim tapi masih muda itu biasanya masih diajak guyon, tapi kalau sudah alim sepuh maka orang tidak sembarangan. Karena apa? Asin ma'asinni al-waqar, seiring tambahnya usia akan semakin wibawa. Wal hadasu qad tadkhulu alaihi hadhil umur, dan adapun masa muda qad tadkhulu terkadang masuk alaihi kepada hadas hadhil umur apa perkara-perkara allati uminat ala syekh yang diberikan, yang diamanahkan apa hadil umur ala syekh kepada syekh. Fa idza dakhalat alaihi maka apabila masuk apa hadil umur alaihi kepada hadas, wa afta dan ia berfatwa, halaka maka akan binasa, wa ahlaka dan membinasakan. Intaha selesai kalamu siapa perkataannya Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri. Jadi intinya maksudnya dahulukan ulama-ulama sepuh dibandingkan ulama-ulama yang masih muda. Karena pada diri beliau-beliau itu ada pengalaman-pengalaman hibrah, kematangan-kematangan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menghormati ulama-ulama yang muda-muda, enggak. Satu sisi ulama muda itu biasanya kreatif, serius, munabasul masail, makhod dibaca semua, usul fikihnya keluar, kaidahnya keluar, teori-teori barat timur keluar. Tapi kadang tidak bijak kadang. Yang bijak itu nanti biasanya musahih, yang sepuh-sepuh itu. Nah ini kolaboratif aja kalau gitu. Tapi paling tidak kita sekarang paham salah satu prinsip-prinsip dasar dalam jamiah adalah menghormati senioritas. Seseorang senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu pengetahuan dari akabirihim, yakni masyayikhihim. Al-hadisus salis wassalasin, hadis yang ke-33. Inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah, inna hadal ilma, sesungguhnya ilmu ini, dinun adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Oleh karena itu fanzuru, maka lihatlah, cermatilah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian ini.
Rawahu Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad. Syarhul hadis, wa hadha hadisun sahihun rawahul Imam Muslim fi muqaddimati sahihihi. Adapun ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahih hadis sahih beliau, mauqufan dengan hadis mauquf, min qauli Ibnu Sirin, dari pendapatnya, dari perkataannya Ibnu Sirin. Wa kadza ad-Darimi, demikian pula Imam Ad-Darimi, wa akhrajahu al-Hakimu fi tarikhihi wa Ibnu Adi fil Kamil marfu'an an Anasin. Kalau Ibnu Adi menukil hadis ini marfu'an, hadis marfu' dari Anas. Wa kadza akhrajahu marfu'an Abu Nasrin as-Sajzi fil Ibanah wa Dailami fi Musnadil Firdaus min hadis Abi Hurairah, lakin al-marfu' dha'ifun. Was sahih annahu qauli Ibnu Sirin wa huwa Muhammad Ibnu Sirin. Pendapat yang benar bahwa sungguhnya hadis ini adalah ucapannya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu adalah Muhammad bin Sirin. Perlu dipahami bahwa dalam mustalah hadis ada namanya hadis mauquf, ada namanya hadis marfu, ada namanya hadis maqtu. Hadis marfu itu adalah ucapan sahabat Nabi tetapi disandarkan kepada Rasulullah. Sedangkan hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, seperti hadis ini. Ada yang mengatakan inna hadal ilma dinun, al hadis ini adalah ucapannya sahabat Muhammad bin Sirin, maka ini disebut dengan hadis mauquf. Hadis mauquf. Inna hadal ilma dinun, sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ilmu ini, dinun adalah agama. Al-lamu huna, adapun lam di sini al-ilm, lil ahdi adalah al-lil ahdi. Kama qalahul muhaddisun, sebagaimana dikatakan orang-orang yang ahli hadis, bimakna anna ilmal isnad minad din, dengan arti bahwa sesungguhnya ilmu tentang sanad ini adalah bagian dari agama. Wakilah dikatakan al-muradu bihi kullu ilmin syar'in, yang dimaksudkan dengan al-ilmu di sini adalah setiap ilmu syar'i, alladzi fihi salahun li umuriddin wad dunya wal akhirah, yang di dalamnya terkandung kemaslahatan urusan agama, dunia dan akhirat. Walaysa mahdudan ala ilmil hadis, dan tidak dibatasi untuk ilmu hadis fahasbu saja. Ada yang mengatakan bahwa inna hadal ilma itu alnya alil ahdi namanya. Berarti ini li ahdi dihni, maksudnya ilmu tentang sanad. Ilmu sanad hadis itu dari agama. Tapi ada yang mengatakan bukan, itu ilmu umum. Yang penting ilmunya ini bisa membawa kemaslahatan urusan agama, dunia dan akhirat. Meskipun ilmu matematika, ilmu sains itu juga bagian dari inna hadal ilma dinun. Bal, akan tetapi yashmalu jami'al ulumi syar'iyyati kulliha, akan tetapi mencakup ilmu itu kepada seluruh ilmu-ilmu syariat. Fanzuru ay fa'alamu wa tahaqqaqu, ketahuilah dan telitilah, ketahuilah, pahamilah dan telitilah, amman ta'khudhu dinakum, dari mana kalian mengambil akan agama kalian. Hadis ini adalah merupakan tambihun wa hassun, adalah merupakan peringatan, wa hassun dan dorongan, ala riayatil wusuq, untuk menjaga kepercayaan, ala riayatil wusuq, untuk menjaga kepercayaan, wad-diyanati dan keagamaan, atau kalau sekarang spiritualitas, wal hifdi dan
penjagaan, wal wara'i dan kewaraan, was sunnati dan sunnah. Hatta la yu'khadu sehingga tidak diambil sehingga tidak diambil sehingga tidak diambil apa ilmu itu min kulli man yarwi al hadisa dari setiap orang yang meriwayatkan kepada hadis, wa min kulli man yudarris dan tidak diambil ilmu itu min kulli man dari setiap orang yudarrisu yang mengajar, wa yuallimu dan yang mengajar al ilma kepada ilmu, sehingga ilmu itu tidak diambil dari setiap orang yang meriwayatkan hadis ataupun mengajarkan ilmu. Dipilah-pilah dulu dari mana ilmu itu didapat, karena ilmu itu hakikatnya adalah agama. Qala al-Mughirah berkata al-Mughirah, kunna idza ataina ar-rajula, sesungguhnya kami apabila mendatangi seseorang, lina'khudha anhu untuk mengambil suatu ilmu anhu dari rajul, jika kami mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu darinya, nadharna maka kami melihat dulu ila samtihi kepada sifatnya, wa salatihi dan solatnya, kita perhatikan dulu perilakunya dan solatnya. Wa qad rawa jama'atun dan sungguh meriwayatkan siapa sekelompok ulama an Hushaimin an Mughirah dari Hushaim dari Mughirah an Ibrahim qala berkata Ibrahim, kanu idza atau ar-rajulah, ada siapa mereka idza atau apabila datang mereka, itu dhammahnya lebihan, idza atau ataya atau, ada siapa mereka apabila mendatangi ar-rajulah kepada seseorang, liya'khudhu untuk mengambil ilmu mereka anhu dari rajul, nadharu mereka memperhatikan ila hadihi wa samtihi kepada perilakunya, wa salatihi dan solatnya, dilihat kesehariannya, perilakunya, solatnya seperti apa. Summa akhadhu anhu kemudian mereka mengambil ilmu anhu dari rajul. Wa kana al-Imam Malik bin Anas dan ada siapa Imam Malik bin Anas yaqulu mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Laqad adraktu sab'in, sungguh aku menjumpai kepada 70 orang. Sungguh aku bertemu kepada 70 orang mimman yuhaddisu dari orang-orang yang meriwayatkan hadis. Qala fulanun qala Rasulullah inda hadhil asatin, di tiang-tiang ini, kata Imam Malik, saya ini pernah berjumpa 70 orang yang meriwayatkan hadis. Qala fulanun qala Rasulullah inda hadil asatin, di tiang-tiang ini. Wa asyara dan memberikan isyarah siapa Imam Malik ila masjid Rasulillah, kepada masjid Rasulullah. Saya bertemu 70 orang perawi hadis di tiang-tiang Masjid Nabawi ini. Fama akhadtu anhum syai'an, maka aku tidak mengambil dari mereka syai'an akan sesuatu. Saya tidak mengambil hadis dari 70 orang yang saya jumpai di tiang-tiang Masjid Nabawi ini. Kenapa? Li'annahum, karena sungguhnya mereka lam yakunu min ahli hadha sya'ni, tidak ada mereka itu min ahli hadha sya'ni, dari ahli di bidang ini. Mereka meskipun meriwayatkan hadis, kata Imam Malik, mereka bukan ahli hadis, tidak layak dalam hal ini. Walau anna ahadahum, andai kata sesungguhnya mereka, lawi'tu mina ala baitil mali lakana aminan, andai kata mereka diberi kepercayaan atas baitul mal, lakana aminan, niscaya ada siapa mereka, lakana niscaya ada siapa ahaduhum aminan, ialah bisa dipercaya.
Sekalipun mereka ini andai kata diberi amanah menjadi pegawai di Baitul Mal, mereka akan amanah. Tapi untuk urusan hadis kata beliau, 70 orang ini yang ada di setiap tiang-tiang Masjid Nabi saya tidak ngambil. Imam Malik ini kan hidupnya di Madinah sampai wafat. Tapi beliau dalam hal hadis sangat selektif. Dan beliau menulis kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta ini kitab induk madhab Maliki. Kitab-kitab hadis pertama yang ditulis melalui bab-bab. Jadi bab wudu, bab sholat itu semuanya pakai hadis. Ini kitab Muwatta. Kitab yang sangat dikagumi oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehingga beliau usia muda belasan tahun sudah hafal kitab Muwatta ini, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan dalam sejarahnya Imam Syafi'i selalu membaca kitab Muwatta ke sana kemari. Nah, ini Imam Malik sangat-sangat selektif. 70 orang yang ditemui di Masjid Nabawi, tidak satu pun beliau mengambil hadis dari mereka. Karena ilmu itu adalah agama. Apa maksudnya ini? Beliau Kazim Asy'ari mengutip hadis yang ke-33 tentang masalah bahwa ilmu ini adalah agama, maka berhati-hatilah dari mana ilmu itu diambil. Yushiru hadal hadis, memberikan isyarah hadal hadisu, apa hadis ini, ila ahlil jam'iyati khassatan, kepada warga jam'iyah Nahdlatul Ulama khassatan secara khusus, bi ayyahtatu, agar mereka ini berhati-hati, ya'khudul hadra wa tanbih, mengambil al-hadra wa tanabbuh, mengambil kewaspadaan, wa mazid al-ikhtiyar, dan ekstra hati-hati, fima yata'allaku bil ulum wal ma'arif, tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan fi adhanina, yang ada di otak kita, min ayyi madrasatin, dari sekolah mana, wa muallimin, dan dari guru siapa, wa masdarin, dan dari sumber atau referensi apa, na'khuduha, kita mengambil akan ulum. Sekolahnya di mana, gurunya siapa, referensinya apa, itu harus teliti betul. Wa hal yattasilu sanadu, dan apakah bersambung sanadnya, warabatu, dan mereka mengikat al-misyakhata, kepada hubungan keguruan, amla atau tidak. Ada rabitatul misyakhah enggak? Saya belajar, saja contoh misalnya, saya belajar ke Ki Afif ke Syekh Dhofir ke gurunya, terus bersambung sampai ke Rasulullah. Ini pertanggungjawaban mata rantai keilmuan. Bab kalau nanti mata rantainya dapat tak jelas, nyampe ke Google sanadnya, ya ini kacau nanti. Inna hadal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudu dinakum. Jadi hati-hati di sekolah mana, siapa gurunya, referensinya apa, apakah sanadnya bersambung atau tidak, apakah ada rabitatul misyakhah atau tidak. Wa hadzal amru minal muhimmat, persoalan ini termasuk hal yang sangat penting. La siyama nahnul an na'ishu fi akhir zaman, apalagi kita sekarang hidup di akhir zaman. Al-mali'i bi anwa'il fitan, yang penuh dengan berbagai macam fitnah, wa syubuhat, dan kesangsian fi asil aulamati, di masa di era global, di era globalisasi, allati tashtabihu, yang kabur, yang menjadi kabur, fihi, di dalam asul aulamah, amaratul haqqi wal batil, apa tanda-tanda ciri-ciri kebatilan dan kebenaran. Di masa globalisasi ini ciri-ciri kebenaran dan kebatilan itu kabur, beda-beda tipis. Ini sogo atau hadiah, beda-beda tipis. Wal alim wal jahil, ciri-ciri orang alim dan orang jahil juga beda-beda tipis sekarang. Wa tatasara'u fihi saqafat wal hadarat,
dan tatasara'u cepat fihi di dalam asul ulama as-saqafat wal hadara apa kebudayaan, peradaban dan kebudayaan, diniyatan baik bersifat keagamaan, wasiasiatan dan juga politik, wajtimaiyatan dan juga sosial. A'adanallahu, semoga Allah melindungi kita min syururi hadaz zaman, dari keburukan zaman ini, wa razaqana min huyuriha, dan Allah memberikan rezeki kepada kita min huyuriha, dari kebaikan-kebaikannya. Amin Allahumma amin. Jadi hadis yang ke